Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Zaman duduk dimanapun berada, semoga kita selalu dimudahkan Allah SWT dalam ibadah-ibadah kita, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat sore, selamat berbuka. Teman-teman semuanya, hari ini kita sedikit membahas tentang penunjuk kebaikan. Menjadi orang baik dan menunjukkan kepada orang lain kebaikan itu menjadi sebuah amalan yang sangat-sangat indah dan menjadi amalan jariah yang semoga kita bisa mendapatkannya. Rasulullah pernah menyampaikan dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir al-Ansari, beliau mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapapun di antara kalian menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ketika orang itu melakukannya. Ini menunjukkan orang untuk sholat. Nah, ayo sholat. Maka satu, ketika anaknya sholat, maka ibunda tercinta juga mendapatkan pahala sholatnya. Ketika menunjukkan pada orang lain bahwa tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan tilawah, habis itu orang-orang itu membaca tilawah, mentilawahkan ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayatnya, sholat dan sebagainya, maka penyampai kebaikan itu nanti mendapatkan pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang yang melaksanakan kebaikan tadi. Maka yuk jadilah penunjuk kebaikan itu, share broadcast di mana-mana, tebarkan kebaikan, kita like, share dan komen agar muncul terus gitu kan. Mungkin gara-gara like dan share komen kita dalam tempat-tempat yang baik itu menjadikan viral gitu kan, dan orang banyak yang mendapatkan kebaikan dari sana, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapapun di antara kalian di dalam Islam itu membuat sunnah, sebuah kebiasaan yang baik, fa'umila biha, dan diamalkan sunnah tadi itu, ba'dahu, setelahnya, kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqus min ujurihim syai', maka ditetapkan baginya sebuah kebaikan ketika melakukan kebaikan itu dan kebaikan orang-orang selanjutnya yang mengikutinya. Contoh gini, saat ini misalkan cukup masif di mana-mana ada odoj one day one juice, maka pencetus pertama, masya Allah, pahalanya luar biasa besarnya. Di mana-mana ada odoj itu kan, orang tilawahkan ayat-ayat Allah dimanapun, di kereta dan sebagainya, dan sudah menjadi suatu yang lazim. Ketika di kereta itu banyak yang main game, nonton YouTube dan sebagainya. Sekarang tidak sedikit di antara sahabat-sahabat yang mentilawahkan, memang buka HP tapi untuk mentilawahkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apalagi pas Ramadan seperti saat ini, ya mungkin salah satu di antara sahabat-sahabat semuanya ada yang baca Quran, ada yang mendengarkan ceramah kebaikan gitu kan dari guru-guru tersayang. Maka semua sunnah-sunnah kebaikan itu akan mengalir pahalanya untuk para guru-guru kita. Termasuk di antara Ustaz Nasrullah mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Garputala, melalui tadabbur Al-Quran. Maka di situ setiap kita mentadaburi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, mengamalkan kebaikan-kebaikan, menjauhi perisai rizki, maka setiap amalan-amalan itu akan mengalir pula kebaikan untuk orang yang menjadi penunjuk kebaikannya. Dan kita para CTMR, para orang-orang yang mengenal MR, menebarkan MR ini, mandat rezeki ini, dan kebaikan tersebar di mana-mana, akan ada kebaikan yang kembali untuk kita semuanya. Maka jadilah penebar kebaikan itu bagi orang-orang sekitar kita. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik, dan jangan pernah bosan untuk menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, ada sebuah quote yang indah ketika disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi guru tidak usah punya niat untuk bikin orang pintar. Nanti kamu marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ketika kita ngajar saja. Ketika kita menyampaikan saja. Ustaz, saya udah nasihatin. Dia nggak berubah-berubah. Enggak, udah. Sampaikan saja. Urusan dia mau nerima atau tidak, itu urusan yang lain. Gitu kan. Maka khawatirnya ketika nanti goal kita adalah mengajari orang agar dapat kepintaran itu, kalau anaknya nggak pintar-pintar, ikhlasnya akan hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik, itu yang paling penting, kata beliau. Masalah muridmu kelak jadi orang pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Maimun Zubair. Maka ketika menebarkan sebuah kebaikan, tebarkan saja. Kita nggak tahu dari jalur mana hidayah mereka akan datang. Bisa jadi mungkin dengan apa yang kita sampaikan, dakwah tidak masuk dalam relung hatinya. Tapi ternyata nanti di momen yang lain, materi yang sama diucapkan di orang, oh iya ya. Oh, di materi yang lain, oh iya ya.
sampai pukulan yang ke-100 ketika dia mendengarkan materi yang sama, kita mungkin di nomor 1 gitu kan, dan ke-100 dia goalnya adalah masuk menjadi login, menjadi orang baik, menjadi orang yang hijrah, maka ada pahala yang mengalir untuk bagian pukulan yang pertama ketika menyampaikan, ketika kita memecahkan batu, tong, 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 100 kali putaran, 100 kali pukulan itu kan tidak, pecahnya bukan karena pukulan yang ke-100, tapi kan dari pukulan yang pertama, ketika kita menyampaikan dakwah, mengetuk hati yang keras luar biasa, sampaikan saja dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan qadarulahnya lewat mulut kita, lewat tangan kita, lewat apa yang kita sampaikan, kebaikan itu bisa masuk ke dalam relung hatinya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting tugas kita adalah balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Tugas kita menyampaikan, tugas urusan nanti ketika dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menjadi CTMR gitu kan, menjadi pengamal ilmu MR, jangan pernah merasa kita bahagia ketika kebaikan itu hanya untuk kita. Sampaikan kebaikan itu di mana-mana. Bahkan bisa jadi nih ada pahala yang terus mengalir, dan bisa jadi yang pahala paling besar itu bukan para pengisi materinya, tapi para kameramen yang ada di belakang kamera ini. Kenapa? Mereka lah menjadi wasilah kebaikan bagi orang-orang itu. Kalau misalkan satu orang alim murtado menyampaikan depan kaca atau depan masjid itu kan, yang mendengarkan 1 atau 2 orang. Satu orang itu, satu ngantuk, satunya ke toilet gitu kan, Masya Allah, ujian luar biasa. Tapi kalau depan kamera, Masya Allah, ini ada terekam gitu kan, mungkin hari ini tidak mendengarkan, suatu hari lagi gabut gitu kan, nggak jelas, ngeliatin YouTube gitu kan, qadarullahnya gitu kan. Mungkin ditayangkan di Ramadan 1445 Hijriah, tapi bisa jadi ditontonnya 1446 atau 47 Hijriah, tahun depan dan tahun depannya lagi. Ternyata yang masuk dalam relung hatinya, pahala mengalir juga untuk para kameramennya. Orang-orang menjadi wasilah kebaikan, tersebar kebaikan itu. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Siapapun yang menunjukkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang mengamalkan kebaikan tadi. Maka jangan pernah merasa kalau misalkan kita menyampaikan kebaikan, qadarullah diterima atau tidak terima, maka kalau nggak diterima kita merasa sedih. Enggak, tugas kita hanya menyampaikan. Tugasnya nanti adalah Allah memberikan hidayah atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah SWT untuk bangun Ka'bah, maka dia bangun Ka'bah. Setelah Ka'bah jadi, apa yang diperintahkan? Perintahkan seluruh manusia untuk haji, gitu. Ya gimana merintahkannya ya Allah? Di tengah gurun yang panas itu, yang tidak banyak orang, hanya sedikit orang saja ada di situ, maka beliau berteriak di atas Jabal Abi Qubaish. Tugas beliau hanya menyampaikan, ya nanti gema itu bergetar sampai ke saat ini ke kita. Di antara nenek-nenek kita gitu kan, Masya Allah, ibu kita atau orang tua kita yang belum pernah haji itu kan, belum pernah umroh. Kalau ditanya, Bu mau apa? Umroh. Bu mau apa? Mau haji. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun lalu itu menggema, terus tergema sampai sekarang. Beliau hanya menyampaikan sekali, dan kita mungkin nggak pernah mendengarkan secara fisik, tapi getarannya sampai saat ini. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Nasihatin anak pun sama. Anak itu bukanlah anak kita. Maksudnya gimana? Kalau misalkan orang tuanya soleh, otomatis anaknya jadi soleh. Enggak. Tugas kita hanya mendidik mereka, menyampaikan. Yang menggerakkan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Connecting dengan materi sebelumnya, la haula wala quwata illa billah. Tugas kita menyampaikan pada anak-anak kita. Dan nanti serahkan hati yang menggetarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa saat ini. Ada ketika anak kita misalkan masih berumur SMP atau SMA, anak SMP SMA itu mereka lebih mendengarkan temannya daripada mendengarkan orang tuanya. Ada masanya seperti itu. Kami merasakan sekali ketika di pesantren, Masya Allah. Cara didik yang paling efisien adalah ketika mendidik anak-anak SMP, anak-anak santri itu, kami didik dulu anak-anak yang SMA-nya, para OSIS-nya. Ternyata nasihat dari gurunya itu kalah bekasnya daripada kakak-kakaknya. Ketika kakaknya diajak diskusi dalam kebaikan, kan ada fase-fase seperti itu, fase-fase di antara anak-anak, mereka lebih mendengarkan saudara-saudaranya, mendengarkan teman-temannya. Jadi tugas kita ada ngajakin aja, nasihatin dengan cara yang terbaik. Tadi dengan kakaknya, wasilahnya kah, langsung kepadanya, langsung kah. Tapi yang paling powerful adalah yang disampaikan oleh Mbah Mun tadi, didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka posisikanlah diri kita sebagai seorang guru. Bagi siapapun, bagi diri kita, kita juga menjadi qudwah hasanah yang baik, apalagi bagi orang-orang sekitar kita. Penyampaikan kebaikan itu, gambarkan oleh Mbah Mun, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik.
Dan yang kreasi paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Anak kita mungkin hari ini di antara murid-murid kita, anak-anak kita yang mau, ya Allah catatannya gini banget ya Allah gitu kan. Maka doakanlah banyak-banyak doa. Mungkin kita bisa jadi dia tuh di antara mereka yang hari itu pernah kita keluhkan akhlak mereka, pernah kita keluhkan karakternya, tapi suatu hari mereka yang datang mengajak tangan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada syafaat-syafaat khusus dari orang-orang terdekat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dalam, ternyata murid-murid kita jauh lebih soleh daripada guru-gurunya. Ternyata dalam surga kok nggak asik ya kalau nggak ada Pak Fulan, kalau nggak ada Ibu Fulan, nah gitu ya. Maka diajak tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anak-anak yang mungkin dulu pernah kita tidak anggap gitu ya. Ketika mendidik mereka tidak mudah, ternyata di situ Allah nanti akan getarkan hatinya dan jauh lebih soleh daripada kita. Sudah ngajar-ngajar saja, menyampaikan saja. Urusan nanti dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka like, share, dan komen. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.